Selamat pagi untuk kita semuanya. Sebelum kita mulai weekly online worship kita pada minggu ini, boleh kita semua open cam biar terasa lebih ramai. Ada Ariana sama Ariela, ada Venoya, ada Phoebe sama Chloe, ada Caleb, ada Naomi, Syamaim Samuel. Hai Ariana, Ariela, terima kasih sudah open cam. Terima kasih juga yang udah open cam sebelumnya. Ada Gafet, Lion, Shine, Teresa, Kenneth, sama kami Ranti. Oke, sebelum kita mulai acara weekly online worship kita, mari kita sama-sama berdoa untuk kita masing-masing untuk mengundang Roh Kudus. Untuk lagu buka, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Sion edisi lengkap nomor 290, Hidup Dekat Yesus. Duduk dekat kaki Yesus dan mendengar sabdanya. Itulah tempat terindah, ku mau tetap serta Dia. Duduk dekat kaki Yesus, di sana ku pandang Tuhan, kasih-Nya yang tak terduga, rahmat-Nya tak terbilang. Duduk dekat kaki Yesus, tempat yang berbahagia. Di sana ku bongkar dosa dan mendapat rahmat-Nya. Duduk dekat kaki Yesus, di sana ku berdoa. Hiburan berkat dan kuasa, Dia beri ku terima. Dekat di kaki-Mu Tuhan, bila aku berkatu, pilih aku dengan kasih, segarkanlah jiwaku. Beri padaku Roh-Mu Tuhan, sucikanlah hatiku. Tolonglah aku bersaksi, Engkau penebusku. Doa buka akan dibawakan oleh Yafet. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan, memulai worship. Tolong pimpin kami, hadirlah di hati kami masing-masing. Tolong berkati Miss Mira yang akan pimpin firman Tuhan, agar kami mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih Yafet. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengar lagu pujian yang pertama dari Flyen Ferdinand. Waktu dan tempat kami persilakan. Kalau bukan itu dong.
kasih Flain atas lagu pujian dalam bentuk instrumental yang sangat indah. Sekarang untuk lagu pujian yang kedua, kita akan dengarkan secara langsung dari Venoya Saragi. Bulan tempat kami persilahkan. Selamat pagi teman-teman semua. Saat ini saya akan menyanyi lagu dari Flying Kasih, Yesus Kegemaran Hati. Yesus kegemaran hati, Ia Raja hidupku. Padanya semua ku beri, untuk Yesus sepenuh. Aku mau ikut perintahnya, kemanapun disuruh. Yesus kegemaran hati, ya sahabat sejati. Jesus is the joy of living, He's the King of life to me. And to Him my all I'm giving, He's forevermore to me. I will do what He commands me, anywhere He leads I go. Jesus is the joy of living, He's the King, He's the dearest friend I know. Jesus is the joy of living, He's the dearest friend I know. Terima kasih. Terima kasih atas lagu pujian yang indah, Venoya. Semoga kita semua terhibur atas dua lagu pujian yang sudah kita dengar. Sekarang kita sebelum doa di breakout room masing-masing, kita akan mendoakan orang tua dari teman kita Jesking yang baru saja berulang tahun, Bapak David Potak, yang akan didoakan oleh pembicara kita pada minggu ini, Kamira. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur oleh karena Tuhan telah memberikan kepada kami kesempatan untuk dapat berkumpul dan berdoa bersama-sama pada saat ini ya Tuhan. Bapa, kami sangat berterima kasih oleh karena berkat-berkat-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Dan secara khusus saat ini ya Tuhan, kami mau mendoakan Bapak David Poltak ya Tuhan yang Engkau telah sertai dalam kehidupannya dan Engkau telah memberikan pertambahan umurnya ya Tuhan. Berapa waktu yang lalu kiranya Tuhan yang akan memberkati beliau di dalam kehidupannya, terlebih kesehatan, kekuatan di dalam menjalankan aktivitasnya, dan kiranya hikmat surga dan kebijaksanaan dari-Mu yang akan menuntun beliau untuk dapat menjalani kehidupannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah damai surga, perlindungan-Mu, kesehatan dan keselamatan boleh menyertai beliau dan juga keluarga dan orang-orang yang Dia kasihi. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu ya Tuhan yang pada saat ini mengikuti kegiatan pada saat ini. Biarlah Tuhan yang akan mempersatukan hati kami dan mempersiapkan kami untuk dapat menerima pekabaran firman-Mu. Mohon ampun atas segala dosa kami Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan doa di breakout room yang akan dipimpin dan dipandu oleh Mr. Lee.
Baik, seperti biasa kita akan ke breakout room. Di breakout room 1 akan dengan Kak Dirli, room 2 akan dengan Miss Litli, dan room 3 akan dengan Mem Miranti. Selamat berdoa. Sekarang kita akan menyanyikan lagu tema kita, Ceritakanlah Kisah Yesus, dari video yang akan di-share screen oleh Miss Ridley. Ceritakanlah kisah Yesus, ukiran dalam hati. Kisah indah sang penebus, hingga tiada terperi. Ceritakan hidup malaikat menyambut juru selamat. Mulia Allah Maha Tinggi, damai di atas bumi. Ceritakanlah kisah Yesus, ukiran dalam hati. Kisah indah sang penebus, hingga tiada terperi. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kami Ranti, yang sekarang berdomisili di Malang, namun awalnya berasal dari Solo. Untuk perkenalan yang selanjutnya akan dikasih tahu langsung oleh kami Ranti. Mohon tempat kami persilakan. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang, adik-adik semua. Pagi. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kakak ya atau anti pada saat ini untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Mungkin ada beberapa ya yang sudah dikenal di sini, tapi sebagian besar tidak mengenal. Jadi salam kenal untuk kita semuanya. Saya bersyukur karena anak-anak di sini semuanya suka untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau boleh nanti tahu umur yang paling kecil di sini umur berapa? Siapa yang paling muda di sini? Siapa yang masih 7 tahun? Ada nggak yang masih 7 tahun? Coba raise hand yang 7 tahun. Oke. Ariela 6, Miss. Oh ya, Ariela. Saya 6, Miss. Oh, saya juga 6 tahun. Oke. Berarti itu adalah umur termuda ya di sini ya. Kita bersyukur karena Tuhan telah memberikan kemampuan kepada anak-anak semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Oh ya, sebelumnya perkenalan lanjutannya. Jadi, Anti Mira
ini dan kegiatannya sih belum ada kegiatan yang berarti, jadi bersyukur diberi kesempatan untuk dapat membawakan pelajaran pada pagi hari ini. Oke, kita akan mulai pelajaran kita yang akan diambil dari buku Perumpamaan Tuhan Yesus pasal yang ke-11. Nanti akan mungkin bisa ditampilkan ya pelajaran apa saja yang perlu kita pahami yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Kalau kita baca Alkitab, khususnya di Perjanjian Baru, Yesus banyak berbicara tentang perumpamaan-perumpamaan. Tuhan seringkali menggunakan perumpamaan-perumpamaan ini supaya murid-muridnya dapat lebih memahami akan apa yang Yesus. Untuk mengawalinya, kita akan membaca firman Tuhan dari buku Matius 13 ayat 51 dan 52. Matius 13 ayat 51 dan 52. Mungkin bisa seorang bacakan. Siapa di sini? Tuan rumah mengeluarkan harta yang baru dan yang lama. Dia tidak menyimpannya, tetapi disampaikan kepada orang lain dengan menggunakan harta itulah terjadi bertambahan. Oke, terima kasih. Jadi, ini yang tadi dibacakan adalah kesimpulan dari apa yang akan kita pelajari di ayat ini. Akan nanti bacain ya. Matius 13 ayat 51 dan 52. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Jadi judul pelajaran kita hari ini adalah yang baru dan yang lama. Dari ayat ini Tuhan Yesus menyatakan suatu perumpamaan yang di bagian terakhir, hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Nah, jadi tuan rumah itu mempunyai harta yang baru dan yang lama, dan dia mengeluarkannya untuk dibagikan kepada orang lain. Dia tidak menyimpannya sendiri, tetapi disampaikannya kepada orang lain. Dan semakin dia memberi, semakin dia dipertambahkan dengan harta-harta yang baru. Dan dengan menggunakan harta itulah terjadi pertambahan. Apa yang dimaksudkan Tuhan dengan harta yang baru dan yang lama ini? Kalau kita pelajari ya, sudah belajar di perumpamaan yang sebelumnya di pasal 10, di situ Tuhan memberikan perumpamaan tentang pukat. Nah, tentang pukat ini adalah Injil yang benar yang harus disampaikan juga kepada orang lain. Hal yang baik, yang ikan yang tidak baik mereka buang. Nah, kalau yang kita baca di Matius 13 ayat 8, setelah penuh pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan-ikan baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Jadi kita mengumpulkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan firman Tuhan dan hal yang tidak baik kita singkirkan. Kebenaran apa saja yang dari Kristus yang akan kita terima dan beritakan kepada orang lain? Yang pertama adalah tentang kasih Kristus yang lahir dari surga. Kasih Kristus yang bisa kita alami dalam kehidupan kita, dan pengalaman bersama Kristus, kemudian tuntunan Roh Kudus yang mengirimkan rasa lapar dan dahaga akan pengetahuan
dari pengetahuan Allah dan Kristus. Jadi ketika kita rindu untuk belajar firman Tuhan dan mengertinya, itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang menuntun kita untuk memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Kemudian yang selanjutnya, hasil dari penyelidikan akan kitab suci. Ketika kita baca Alkitab, ada pelajaran-pelajaran yang kita alami, yang kita terima maksud saya. Yang kita terima. Nah, hal-hal itulah yang akan kita bagikan kepada orang lain juga. Kemudian yang selanjutnya adalah doa kita dalam memahami kebenaran Tuhan tersebut. Contohnya, ketika kita baca suatu ayat, kemudian kita tidak tahu, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan ini maksudnya apa ya? Nah, mungkin saja kita bisa diberitahu pada waktu itu juga. Tetapi bisa saja kebenaran itu dapat diberitahukan kepada kita di waktu-waktu yang akan datang. Nah, ketika doa kita itu dijawab oleh Tuhan, maka kita bersyukur karena Tuhan sudah menjawab doa kita untuk memahami kebenaran Tuhan itu. Nah, dengan hal inilah kita bisa juga memberitakan kepada orang lain. Kemudian yang selanjutnya, perkataan Kristus, yaitu dosamu diampuni. Artinya, kita mengetahui bahwa Kristus adalah satu-satunya penebus kita yang mengampuni dosa-dosa kita. Kristus yang adalah juru selamat dan penebus kita. Hal-hal inilah yang akan kita terima, yang akan kita pelajari dan pahami di dalam firman Tuhan, dan hal itulah yang akan menjadi bekal kita untuk diberitakan kepada orang lain. Selanjutnya, gudang perbendaharaan kebenaran. Nah, dari mana sajakah Tuhan menyatakan kebenaran itu kepada kita? Yang pertama adalah firman Allah yang tertulis, ya, yang ada di dalam Alkitab yang kita masing-masing pegang dan baca setiap hari. Dari situlah kita bisa mengerti. Kemudian yang kedua adalah dari kitab alam, dari alam kejadian yang menjadi tempat tinggal kita saat ini. Kemudian yang selanjutnya adalah buku pengalaman mengenai perlakuan Allah terhadap manusia. Pengalaman-pengalaman manusia bersama dengan Tuhan, apa yang sudah Tuhan lakukan terhadap manusia. Kita akan lebih jabarkan satu persatu ya di slide selanjutnya. Dikatakan di sini, jika pengikut Kristus mau percaya firman-Nya dan mempraktikannya, tidak ada ilmu dalam dunia ini yang tidak dapat dipahami dan dihargai. Jadi jika kita semua mau mempelajari firman Tuhan dan percaya, maka pelajaran apapun yang ada di dunia ini kita dapat memahaminya dan juga menghargainya sebagai pengetahuan yang dari Tuhan. Katakan selanjutnya, ilmu alam adalah gudang perbendaharaan dari pengetahuan. Ketika kita merenungkan keindahan alam, kita mempelajari pelajaran-pelajaran dalam mengerjakan tanah, menanam pohon, dan keajaiban yang terjadi di bumi, laut, dan langit. Kemudian yang kedua adalah perlakuan Allah kepada umat manusia, yaitu tentang pemeliharaan Tuhan kepada semua makhluk, khususnya manusia, kemudian hikmat Tuhan yang diberikan kepada manusia yang sungguh besar itu. Dari hal-hal sederhana yang bisa kita dapatkan di alam, contohnya di sini tadi ya, mengerjakan tanah, ketika kita menanam tanaman atau pohon, kemudian kebesaran di bumi, laut, dan langit, itu semua adalah pengetahuan, harta pengetahuan yang Tuhan berikan kepada manusia untuk dapat dipelajari dan juga dipahami. Intinya adalah jika kita mau percaya dan mempraktikkan firman Tuhan, maka semuanya itu akan diberikan kepada kita. Kita lanjut ya. Harta di dalam firman Allah. Ya, firman Allah, Alkitab kita terdiri dari dua bagian, yaitu Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru.
kitab yang satu tidak akan lengkap tanpa yang lainnya. Jadi perjanjian lama ini berkesinambungan atau yang mengawali dari apa yang akan terjadi di kitab perjanjian baru. Sebelum Kristus datang ke dunia ini, pekabaran Injil atau hal-hal mengenai Kristus disampaikan oleh Adam, Set, Enos, Metusalah, Nuh. Kemudian Abraham, Lot, dan para juru kabar Tuhan membawakan pekabaran ini dari generasi ke generasi tentang kedatangan Tuhan. Coba kalau nanti anak-anak baca semua dari kitab perjanjian lama, semua hal yang tertulis di sini akan menceritakan tentang nubuatan, tentang kedatangan Tuhan yang akan dijelaskan atau digenapi di dalam kitab perjanjian baru. Jadi semuanya sudah digambarkan sejak zaman perjanjian lama. Selanjutnya, Kristus sebagaimana dinyatakan kepada para bapa zaman dahulu, sebagaimana dilambangkan dalam upacara pengorbanan, sebagaimana digambarkan dalam hukum, dan sebagaimana dinyatakan oleh para nabi, adalah kekayaan dari perjanjian lama. Kristus dalam hidupnya, kematiannya, dan kebangkitannya, Kristus sebagaimana dinyatakan oleh Roh Kudus adalah harta dari perjanjian baru. Jadi, Kristus sudah ada di perjanjian lama, dan juga dia yang digenapi di perjanjian yang baru. Lambang-lambang, upacara-upacara korban, dan juga hukum-hukum yang tertulis semua di perjanjian baru adalah menyatakan Kristus dalam hidupnya di dunia ini, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya, dan juga apa yang sekarang kita alami sebagai Kristus sebagai pengantara di surga. Itu adalah semua harta yang lama dan yang baru yang tertulis di Alkitab. Juru selamat kita, sinar cahaya dari kemuliaan Bapa adalah kedua-duanya, yang lama dan juga yang baru. Nah, dikatakan di sini, mengenai kehidupan dan kematian dan pengantaraan Kristus yang telah dinubuatkan para nabi, harus diteruskan oleh para rasul selaku saksi-saksi. Nah, Kristus dalam kerendahan hatinya, dalam kemurnian dan kesuciannya, dalam kasih yang tiada taranya harus menjadi pokok pikiran mereka. Nah, hal ini dikatakan untuk murid-murid Yesus pada waktu itu. Dan hal itu juga yang akan kita teruskan sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan mengenai kehidupan, kematian, dan pengantaraan Kristus. Dan semuanya ini harus menjadi pokok pikiran dari kehidupan umat-umat Tuhan. Jadi semua yang ada di Alkitab ini berbicara tentang satu pokok, yaitu Yesus Kristus sendiri. Selanjutnya, nubuatan tentang penebus telah pertama-tama dituliskan di dalam buku pertama dari Perjanjian Lama, yaitu Kitab Kejadian. Sejak janji yang pertama penebusan diucapkan di Taman Eden, kehidupan, tabiat, dan pekerjaan pengantaran Kristus telah diselidiki oleh pikiran manusia. Kebenaran-kebenaran penebusan sanggup mengadakan perkembangan dan perluasan yang tetap. Meskipun sudah lama, ia tetaplah baru, senantiasa menyatakan kepada pencari kebenaran, kemuliaan, dan kuasa yang lebih besar. Kalau kita baca kitab yang sama dan pelajaran yang sama, secara berulang-ulang, tentu pasti kita akan mendapatkan pengetahuan yang baru. Ya, meskipun firman itu sudah lama, tetapi ia tetap baru di dalam pikiran kita karena Tuhanlah yang membuat kita untuk dapat lebih memahami lagi. Dan itu akan bertambah-tambah sesuai dengan karunia Tuhan dan juga semakin bertambahnya usia kita. Janji yang pertama tentang penebusan di Taman Eden yaitu, kalau kita ingat ayat yang sering kita baca ya di dalam
Kejadian 3 ayat 15, disitulah janji tentang penebus itu sudah dinubuatkan. Selanjutnya, dalam setiap zaman ada perkembangan yang baru dari kebenaran, suatu pekabaran Allah kepada manusia zaman itu. Kebenaran yang lama semuanya penting. Kebenaran yang baru tidak berdiri sendiri dan yang lama dari yang lama tetapi mengungkapkannya. Meskipun sudah lama ia tetap baru dan senantiasa menyatakan kepada pencari kebenaran, kemuliaan, dan kuasa yang lebih besar. Ketika Yesus berada di dunia ini, Yesus seringkali mengutip dari ayat-ayat yang ada di Kitab Perjanjian Lama. Seperti yang dia katakan di sini, dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi, yang semuanya dituliskan di buku Perjanjian Lama. Orang yang menolak atau melalaikan yang baru sebenarnya tidak memiliki yang lama. Baginya berarti kehilangan kuasa yang teramat penting dan menjadi suatu bentuk yang tidak hidup sama sekali. Jadi kalau kita menerima hanya perjanjian lama tetapi tidak menerima perjanjian baru, itu sama dengan kita menolak kedua-duanya karena dua Alkitab ini, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru, merupakan suatu kesatuan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, kata Kristus, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Perjanjian lama dan menyiarkan perjanjian baru dan yang baru kepada yang lama. Masing-masing adalah kenyataan dari kemuliaan Allah dan dalam Kristus. Nah, jadi yang lama dan yang baru itu akan semakin dipertambahkan oleh pengenalan akan Tuhan. Kemudian kita akan pelajari selanjutnya tentang pokok dari pelajaran yang tertinggi yang bisa kita pahami, yaitu pekerjaan penebus kita di atas dunia ini adalah senantiasa menjadi pokok pelajaran yang akan meluaskan daya imajinasi kita yang tertinggi. Meskipun pengetahuan atau pemikiran manusia kita terbatas, tetapi kalau kita merenungkan dan memikirkan tentang Yesus penebus kita, maka kita akan semakin dipertambahkan dengan imajinasi yang tertinggi. Kita dapat merenungkan tentang kasih Tuhan yang luar biasa meskipun itu melampaui pengetahuan kita. Selanjutnya, kebenaran yang terdapat dalam Kristus bisa dialami, tetapi ini tidak akan pernah dapat diterangkan, karena hanya pribadi kita masing-masing yang dapat merasakannya oleh kuasa Roh Kudus. Ketinggiannya dan keluasan serta kedalamannya melampaui pengetahuan kita. Namun, ada kemungkinan bagi kita untuk melihat segala yang dapat kita pahami tentang pengasihan ilahi, yaitu dibentangkan kepada jiwa yang rendah hati dan yang bertobat. Kita harus senantiasa mengambil dari Kristus, roti hidup yang turun dari surga, sumber mata air yang selalu segar, yang selalu memberikan harta-hartanya dengan limpah. Jadi kita harus selalu pelajari firman Tuhan, makan roti hidup itu, dan mengambil dari mata air kehidupan, sehingga kita dapat dipertambah-tambahkan hal yang baik. Oke, selanjutnya. Jika kita menempatkan Tuhan selalu di depan kita, mengizinkan hati kita untuk menyatakan syukur dan pujian kepadanya, kita akan mendapat kesegaran yang terus-menerus dalam kehidupan keagamaan kita. Doa kita akan berbentuk suatu doa kita akan berbentuk suatu percakapan dengan Allah, sebagaimana kita akan berbicara kepada seorang teman. Ia akan memberitahukan rahasia-rahasianya kepada kita pribadi. Kalau kita sudah suka dengan mempelajari firman Tuhan, kita menjadikan Tuhan yang utama dalam kehidupan kita, maka kita akan
bersyukur karena Tuhan sudah memberikan dan menyatakan semuanya itu kepada kita. Doa-doa kita itu seperti ketika kita berbicara kepada teman kita, dan Tuhan pun akan menyatakan rahasia-rahasia dari perbendaharaan firman-Nya itu kepada kita masing-masing. Tuan rumah yang setia menggambarkan bagaimana seharusnya sikap setiap guru anak-anak dan orang muda. Jika ia menjadikan firman Allah itu hartanya, ia akan terus-menerus mengeluarkan keelokan yang baru dan kebenaran yang baru. Roh akan mengisi pikiran dan hati dengan harapan yang baru dan kebenaran dan perumpamaan kitab suci, dan semuanya ini akan disampaikan kepada anak-anak muda di bawah petunjuknya. Kitab suci tidak akan menjadi buku yang menjemukan kepada sang muridnya. Tuhan sudah menjadikan kita sebagai tempat untuk menyimpan harta-harta kebenarannya. Nah, kalau kita sudah menjadikan firman Allah itu sebagai harta kita, maka kita tidak akan bosan untuk mempelajari firman Tuhan. Jadi kita suka mengikuti ibadah, kita suka mempelajari secara pribadi untuk tentang firman Tuhan untuk kehidupan kita. Nah, karena Tuhan sudah menjadikan kita tempat harta itu disimpan, yang akan menjadi pengalaman kita dan dibagikan kepada orang lain. Sebuah terang yang baru bersinar dari setiap halaman-halaman dari Alkitab yang kita pelajari. Kebenaran yang dinyatakan di sana serta kalimat-kalimat dijadikan terang dan tepat untuk peristiwa itu bila suara Allah berbicara kepada jiwa itu. Jadi ayat-ayat kalimat yang ada di Alkitab itu sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang kita alami. Contohnya, ketika kita sedang membutuhkan pertolongan, Tuhan, saya mau belajar, tolonglah saya untuk dapat belajar dengan baik. Nah, di Alkitab juga ditulis petunjuk supaya kita bisa belajar dengan baik. Kemudian ketika kita sedih, ketika kita senang, semuanya ada ditulis di dalam Alkitab itu. Roh Kudus berbicara kepada orang-orang muda dan memperlihatkan kepada mereka harta serta keelokan firman-Nya. Jadi semuanya ditulis sesuai dengan umur dan peristiwa-peristiwa yang kita alami. Slide selanjutnya. Bila mana mendekati akhir sejarah dunia, nubuatan-nubuatan mengenai akhir zaman secara istimewa menuntut penyelidikan kita. Buku yang terakhir dari kitab suci Perjanjian Baru penuh dengan kebenaran yang perlu kita pahami. Apa buku terakhir yang ada di Perjanjian Baru? Buku Wahyu. Oh iya, benar. Buku Wahyu. Ketika kita mempelajari buku Wahyu, pertama kali kita baca pasti kita akan ada mungkin rasa takut, bingung, khawatir ya. Tetapi kalau kita mempelajari pelajaran di buku Wahyu itu, firman Tuhan di buku Wahyu itu lebih dalam, kita akan dipersiapkan untuk menerima rahmat Tuhan dan juga untuk kejadian-kejadian yang terjadi di depan. Tetapi kita juga bersyukur karena Tuhan memberikan harapan di buku itu. Makanya dikatakan di sini, bila mana mendekati akhir secara dunia, nubuatan-nubuatan mengenai akhir zaman secara istimewa menuntut penyelidikan kita. Harus dipelajari dengan sungguh-sungguh. Karena hal inilah yang akan mempersiapkan kita untuk bertemu dengan Tuhan kita. Selanjutnya. Dalam memberikan firman-Nya kepada kita, Allah telah menempatkan dalam kita setiap kebenaran yang penting untuk keselamatan kita. Setiap penyelidik yang baru akan menunjukkan sesuatu yang lebih menarik daripada yang telah dipahami. Pelajaran ini tidak ada
habis-habisnya. Dikatakan ya, jadi pelajaran tentang Kristus itu tidak akan habis-habisnya bahkan pada saat zaman kekekalan sekalipun. Penyelidikan tentang penjelmaan Kristus, pengorbanan Kristus, pengantaraannya, itu semua yang akan kita pelajari sampai pada masa kekekalan ketika kita hidup di surga. Selanjutnya. Tema penebusan akan menggunakan hati, pikiran, dan lidah umat tebusan sepanjang abad-abad yang kekal. Terus dan seterusnya, pandangan-pandangan baru tentang kesempurnaan dan kemuliaan Allah akan tampil sepanjang zaman yang tiada berkesudahan. Tuan rumah yang setia itu akan mengeluarkan dari simpanannya harta yang baru dan yang lama. Ketika kita nanti diizinkan Tuhan untuk hidup bersama Tuhan di surga, maka tema-tema penebusan ini akan kita ungkapkan atau ceritakan kepada malaikat-malaikat yang di surga. Karena hanya manusialah yang mengalami tentang penebusan. Gimana rasanya diselamatkan oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa menceritakan tentang pengenalan akan Tuhan itu dan menjadikan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat kita. Inilah firman Tuhan kita pada saat ini. Jadi sepanjang zaman, bahkan zaman kekekalan, tuan rumah yang setia itu akan mengeluarkan dari simpanannya harta yang baru dan yang lama. Dialah Yesus Kristus sendiri yang akan memberitahukan kepada kita semuanya, umat-umat tebusannya, harta-harta yang baru dan yang lama dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita dapat senantiasa memohon pertolongan Tuhan untuk dapat memahami firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab maupun di alam kejadian yang ada di sekitar kita, dan juga perbuatan-perbuatan Allah yang menjadi pengalaman kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, khususnya anak-anak pada saat ini, untuk selalu rajin dan suka untuk mempelajari firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang begitu indah dari kami Ranti. Semoga itu bisa menjadi berkat bagi kita semua yang baru saja mendengarnya. Untuk doa tutup akan dibawakan oleh Bibi, lalu akan dilanjut oleh kami Ranti. Let us pray. Dear God, thank you for the message that we've just heard. Help us to share your love and your word and share your goodness to us, to others. Bless Miss Miranda and her family, also the teachers and all the children here. Be with us during the rest of the day. In Jesus' name we pray, amen. Bapa di surga, menyambung dari doa anakmu ya Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur oleh karena Tuhan sudah memberikan firman-Mu kepada kami. Terima kasih untuk perbendaharaan firman-Mu yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami, baik di dalam Alkitab yang sudah tertulis, Engkau tuliskan bagi kami, dan juga di dalam pengalaman kehidupan kami, juga di dalam benda-benda ciptaan-Mu yang menyatakan kemuliaan dan kebesaran-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun kami untuk dapat memahami akan penebusan Kristus melalui semua yang Tuhan sudah nyatakan dan ciptakan itu. Kiranya kami dapat semakin rajin untuk menyelidiki firman Tuhan, dan Tuhan akan mempertambahkan pengetahuan kami akan kebenaran, dan kiranya hal ini dapat kami bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga mereka juga dapat memuji nama Tuhan dan mengenal akan kebenaran Tuhan. Berdoa untuk anak-anak-Mu yang sudah mengikuti worship pada saat ini,
Kiranya Tuhan juga yang akan mempertambahkan hikmat dari surga untuk membimbing dan menuntun anak-anak-Mu ini, memahami akan kebenaran-Mu, memahami akan setiap pelajaran yang mereka pelajari, dan terlebih menjadi anak yang penurut dan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dengan begitu, weekly online worship kita pada minggu ini sudah selesai. Untuk selanjutnya, pengumuman dari Miss Ridley. Oke, sekali lagi terima kasih banyak semua yang sudah melayani. Terima kasih Memi Ranti. Boleh kasih reaction-nya yang bersyukur untuk firman hari ini? Oke, puji Tuhan. Terima kasih. Ya, jadi Miss mau tanya satu hal ya dari firman yang barusan kita dengar. Apa itu yang baru dan yang lama? Perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian baru berarti firman Tuhan ya. Atau ada jawaban lain? Ya? Ada yang punya jawaban lain? Oke, tadi Efrata bilang perjanjian lama dan perjanjian baru ya. Firman Tuhan itu untuk orang-orang yang sudah belajar mungkin itu sudah jadi hal yang lama, tapi orang-orang yang baru belajar itu akan jadi hal baru untuk mereka. Jadi sebenarnya intinya firman Tuhan itu tidak pernah ketinggalan zaman, tapi justru akan terus menolong kita untuk lebih mengerti kebenaran-kebenaran yang indah tentang pengorbanan Yesus untuk kita. Semoga ini akan menolong kalian untuk semakin suka belajar Alkitab dan tidak bosan ya untuk mempelajari firman Tuhan, karena selalu akan ada yang baru yang Tuhan kasih kalau kita minta tuntunan Roh Kudus. Dan sebelum kita keluar, kita akan foto bersama. Boleh di open cam-nya.